motivasi karyawan yang pertama teori dari Abraham Maslow yang lahir tahun 1908 sampai dengan 1970. Beliau sangat terkenal dengan the father of humanistic psychology and creator of Maslow hierarchy of need. Jadi teori hierarki kebutuhan Maslow ini sangat terkenal sekali di sekolah-sekolah manajemen, baik level S1, S2, maupun sampai dengan level S3 pun masih mendapatkan teori dari Maslow ini, cuma dengan pendalaman yang lebih intensif. Apa saja teori Maslow? Jadi tadi adalah hierarki kebutuhan Maslow namanya. Hierarki needs of Maslow ada 5 tingkatan. Kita lihat di sini ada segitiga. Level pertama merah, level kedua hijau, level ketiga ungu, level keempat adalah biru, level kelima adalah psikologis. Nah, level kelima ini adalah level yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah level aktualisasi diri. Mari kita bahas satu persatu. Jadi kebutuhan yang paling rendah adalah memenuhi aspek fisiologis dari karyawan. Jadi kalau perusahaan Anda masih bermain di level 1, itu masih dalam tahap kebutuhan karyawan untuk termotivasi yang paling rendah. Nah, di level 1 atau psikologis, fisiologis apa saja? Yang pertama adalah makanan, minuman, tidur, dan pakaian. Jadi adalah level yang paling bawah adalah kebutuhan psikologis terpenuhi, yaitu makanan, minuman, tidur, dan pakaian, atau biasa kita sebut sebagai kebutuhan pokok. Kalau ini sudah terpenuhi, maka tingkat kepuasannya akan meningkat ke level yang berikutnya, yaitu rasa aman. Tadi di awal ada job security. Job security itu berarti masuk ke level yang kedua, yaitu keamanan, keteraturan, stabilitas, dan sebagainya. Misalnya, bukan lagi karyawan kontrak, tapi sudah karyawan tetap, artinya sudah ada keamanan. Kemudian ada jaminan kesehatan, jaminan keluarga, mungkin ada jaminan untuk pensiun, dan seterusnya. Itu adalah salah satu faktor keamanan. Keteraturan, ya rasa. Keteraturan, ada jenjang promosi, kemudian ada organisasi yang jelas, itu adalah salah satu bentuk keteraturan. Dan yang berikutnya adalah stabilitas. Perusahaan yang stabil, yang sudah mature, pendapatannya sudah stabil, kemudian profitabilitasnya sudah meningkat setiap tahun, dan perusahaan itu sudah firm di industrinya, itu akan membuat rasa aman bagi karyawan. Berbeda sekali perusahaan yang fluktuatif, hari ini rugi, besok untung, besok rugi lagi, dan seterusnya. Itu akan membuat karyawan menjadi tidak nyaman karena adanya ketidakstabilan dari perusahaan tersebut. Kemudian naik setelah rasa aman terpenuhi, manusia tidak pernah puas, maka akan naik ke level berikutnya adalah level sosial. Sosial itu tadi di depan sudah disampaikan, yaitu relationship, hubungan dengan karyawan yang lain, baik dengan hubungan yang satu level sesama manajer, atau level yang lebih rendah, misalnya supervisor, atau mungkin karyawan atau staff, grassroots, atau mungkin hubungan dengan karyawan yang lebih tinggi, misalnya dengan general manager, vice president, atau mungkin board of director. Apa saja bentuk hubungan sosial? Yang pertama adalah afeksi, relasi, dan keluarga. Jadi ini sangat penting sekali, jadi kebutuhan sosial manusia terpenuhi. Kemudian yang ke tingkat lebih tinggi dari kebutuhan, yaitu biasa, tadi manusia tidak pernah puas. Kalau level psikologis, rasa aman sosial sudah terpenuhi, cenderung akan meningkat ke level berikutnya, yaitu penghargaan. Yaitu self-esteem, penghargaan. Apa saja itu pencapaian? Misalnya, mencapai target sales, diberikan reward berupa piagam, atau mungkin karena mencapai karyawan startup terbaik, diberikan satu kali gaji. Itu merupakan satu kepuasan sendiri. Walaupun piagam misalnya tidak ada nilai uangnya, tetapi itu memberikan rasa kebanggaan atau pride, sehingga orang tersebut lebih merasa termotivasi dan dihargai oleh perusahaan.
Kemudian yang kedua adalah status. Statusnya meningkat, promosi misalnya, atau tidak promosi dengan level yang sama, tetapi golongannya meningkat dari 2A ke 2C misalnya, walaupun dia staff. Kemudian berikutnya adalah diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi. Tanggung jawab itu bukan hanya sekedar promosi, bisa saja levelnya sama, tapi diberikan tanggung jawab lebih. Dan bosnya mengatakan, ini ada tugas baru, hanya kamu saja yang bisa melakukannya, karena saya yakin kamu orang yang bertanggung jawab terhadap asli pekerjaan. Hanya diberikan seperti itu, orang tersebut sudah termotivasi karena merasa dipercaya. Bukan saja dihargai, juga dipercaya. Itu adalah salah satu bentuk motivasi karyawan yang sangat ampuh. Kemudian yang berikutnya adalah reputasi. Reputasi misalnya. Karyawan tersebut dikenalkan oleh bosnya, oleh atasan karyawan tersebut. Misalnya seperti ini. Pak, kenalkan si A adalah supervisor saya. Beliau adalah supervisor yang sangat efektif, yang sangat baik, yang sangat kreatif, yang sangat produktif. Itu adalah reputasi. Reputasi positif yang diberikan oleh atasannya yang dipromosikan atau disampaikan kepada atasan orang tersebut. Tentunya ini akan menjadi salah satu motivasi yang luar biasa dari karyawan tersebut. Jadi, ini adalah hal yang sangat penting. Nah, yang terakhir, setelah penghargaan atau self-esteem, yaitu aktualisasi diri atau self-actualization. Pengembangan diri, pemenuhan ideologi, misalnya. Diberikan pelatihan. Orang tersebut, karyawan tersebut, misalnya expertnya dibilang Health, Safety, and Environment, diberikan pelatihan HSE dari lembaga internasional. Itu merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri. Kemudian diberikan posisi-posisi penting sebagai project manager, project tertentu yang memang tidak ada dan memang spesifikasi, dan diberikan suatu kepercayaan. Jadi penghargaan mirip dengan self-actualization, cuma self-actualization itu lebih tinggi, yaitu bagaimana orang tersebut bisa mengaktualisasikan diri dan kemudian kontribusinya dihargai. Oke, itu adalah 5 teori dari Maslow, hierarchy of need dari Maslow. Level yang paling rendah ada psikofisiologis, makan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Level berikutnya adalah rasa aman, yaitu keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Level berikutnya adalah sosial, afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Kemudian level paling tinggi adalah penghargaan, yaitu pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir di atas penghargaan adalah aktualisasi diri, berupa pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Jadi teman-teman sebagai seorang supervisor, sebagai seorang manajer, sebagai seorang general manager, sebagai seorang vice president, sebagai seorang director, ilmu ini sangat penting karena di awal sudah saya sampaikan, karyawan yang termotivasi akan membuat perusahaan lebih produktif dan mencapai target-targetnya, baik target penjualan maupun target-target revenue, target efisiensi biaya, dan seterusnya. Itu adalah salah satu cara yang sangat simpel untuk membuat karyawan termotivasi, yaitu dengan teori Abraham Maslow, bagaimana dibuat satu desain teori dari Abraham Maslow. Kita masuk ke teori berikutnya, yaitu teori dari Frederick Herbert. Frederick Herbert